karena saya mungkin orang yang idealis kali ya. Jadi saya memilih untuk menemukan jalan yang beresiko. Ya, apa Jalan itu? beresiko itu saya memutuskan untuk tidak melanjutkan kuliah Oh waktu ya, itu. Iya, meskipun sudah proposal malah, saya skripsiku udah jadi. jadi perannya sebenarnya kalau saya bayangkan bukan ke guru tapi ke fasilitator mungkin Iya, menggali menggali mereka pengalaman dan anak-anak itu. tidak ada seleksi sih, siapapun bisa datang mengajar. Yang penting dia tuh punya skillnya apa. Dan punya perspektif yang sama nih, Dan Pak, punya harus penting perspektif itu. yang sama. Iya. Dan punya perspektif yang sama gitu. Dengan kita sekarang sudah ada Yaumil Masri. Yaumil Masri ya? Iya. Begitu barangkali ya. Kalau sama Yaumil ini sebenarnya teman lama Mil ya, dari waktu Dari lama ya. sebelum, kalau bicara Palu kan sebelum gempa, terus Udah lama banget ya. bahkan pasca gempa tidak begitu lama kita kan sempat ke tempatmu itu ya. Komunikasinya tetap intens dan Iya, bagus. iya. Makanya saat ini kita bisa bertemu ya di podcast ini gitu. Dan kita kalau ketemu kadang ya saling sharing, diskusi gitu ya. Gitu. Dan apa ya, saya tidak tahu ya, tapi Palu ini saya kok merasa orang-orang yang konsen di soal pendidikan, terutama pendidikan anak ya, itu sangat kurang. Dan Yaumil jadi salah satu ya kalau saya bilang sih ini ya, rujukan juga paling tidak saya pribadi gitu ya, dengan sekolah Pomore itu gitu. Nanti kita cerita soal itu, Mil. Boleh. Tapi yang menarik sebenarnya saya mau minta Yaumil cerita dari awal dulu deh gitu ya. Kan sekolah Pomore itu tidak mungkin Yaumil tiba-tiba punya ide Oke, saya mau bikin sekolah gitu ya gitu. Nah, berangkatnya dari mana itu, Mil? Jadi sebenarnya apa namanya kita ngobrol sekolah Pomore ini? Ketawa dulu Keren loh itu, Mil. Keren sekali tuh. Jadi sekolah Pomore itu sebenarnya terbentuk karena saya galau sih sebenarnya. Galaunya adalah dengan proses pendidikan yang saya terima di kampus tercinta, menjadi tidak sejalan dengan apa yang saya pikirkan gitu loh. Ya. Khususnya hal-hal yang berkaitan dengan sesuatu yang yang tidak enak lah, saya tidak perlu sebut di sini. Jadi karena saya mungkin orang yang idealis kali ya, jadi saya memilih untuk menemukan jalan yang beresiko. Ya. Jalan beresiko itu saya memutuskan untuk tidak melanjutkan kuliah waktu itu. Iya, meskipun sudah proposal malah, saya skripsiku udah jadi. Saya memilih untuk tidak melanjutkan itu karena ada hal yang prinsip yang ketika saya langgar itu sebenarnya kayak membohongi diriku dan apa yang diajarkan oleh orang tua dulu ya gitu. Dan di tengah kegalauan itu saya ke Jakarta 2013 dalam rangka belajar gitu. Karena kan pengalaman di kampus itu kan 80% teori kan. Betul. Teoritis ABCD gitu kan. Nah, saya 20% itu saya dapat di luar. 2013 ke Jakarta, ketemu orang-orang yang dukung saya sampai sekarang. Udah jadilah sekolah Pomore. Jadi berangkat dari cerita kegalauan di kampus. Tapi saya buat sekolah Pomore itu. Bagi saya sih masih terlalu sederhana, Mil. Nggak tahu ya, tapi Yaumil sepakat tidak pendidikan kita misalnya di Palu saja ya, karena ada yang salah gitu sehingga Yaumil bikin sekolah Pomore. Yang salahnya adalah saya itu ketika tamat SMA saya tuh sudah ngajar. Saya ngajar waktu itu baru tamat SMA, terus saya ngajar bahasa Inggris di salah satu sekolah yayasan di Palu, di Donggala. Di Donggala waktu itu, tapi ya saya hanya sekitaran 2 bulan ya, karena sistem yang ada di situ agak bertolak belakang ya dengan apa yang saya percayai juga. Nah, di kampus pun seperti itu. Nah, ada hal-hal yang harusnya tidak dilakukan tapi dilakukan gitu. Dan itu yang menurutku membuat pola pikir dan pemahamanku itu tidak berkembang gitu. Nah, karena kalau
kita lihat pun sekarang proses pembelajaran di kampus itu nggak berubah. Proses pembelajaran di kampus itu nggak berubah. Misalkan dulu saya kuliah bahasa Inggris ya. Nah di bahasa Inggris itu yang apa sih namanya? Yang skripsi paling speaking, writing, reading kayak gitu-gitu. Itu tidak berubah dari zaman kapan sampai sekarang gitu. Dan sebenarnya itu yang membuat pola-pola belajar ini tidak berkembang gitu. Akhirnya bahwa mahasiswa itu skripsi-skripsi yang mereka hasilkan itu adalah skripsi dari referensi, skripsi dari seniornya yang dulu, yang dari seniornya itu juga mengambil referensi yang tidak jauh dari yang senior dulu kan. Padahal sebenarnya ketika kita merujuk ke India, misalkan di India itu proses belajarnya itu berkembang sekali. Ada yang disebut dengan scientific temper, ya curiosity itu dicetuskan oleh Nehru. Saya lupa tahunnya, nanti bisa di googling. Itu dicetuskan oleh Nehru. Nah, proses pembelajaran yang meningkatkan rasa penasaran, curiosity yang dimiliki oleh mahasiswa itu yang tidak dimiliki oleh sekolah-sekolah dan kampus kita. Harusnya memang setiap dosen itu harus siap didebat, betul. Harus siap dengan referensi penunjang, harus siap dengan buku-buku. Tapi kan kenyataannya tidak. Ya dosen yang pada akhirnya tidak mau didebat. Ketika ada mahasiswa yang bertanya sedikit dikira Yamil, dikiranya Komi waktu aktif kampus tahun-tahun berapa? Aktif kampus itu saya itu 2007 2008. Oh iya betul. Artinya kan yang saya mau bilang begini, di tahun-tahun itu Yaumil aktif itu sepakat tidak kalau misalnya guru atau dosen itu kan masih superioritas sekali gitu. Benar, sepakat banget. Malah kan waktu tahun-tahun itu ada dosenku kan dosen killer nih. Iya. Nah, di tahun-tahun itu kan di Palu kan zamannya warnet. Satu nongkrong di warnet setiap hari untuk mencari referensi yang tidak saya dapatkan di kampus. Iya, betul. Untuk mencari peluang-peluang. Nah, di 2013 itu di range 2008 itu saya di kampus berputar tuh di perpustakaan terus setiap hari di warnet untuk baca referensi. Karena kenapa? Ya di kampus itu memang idealnya mahasiswa itu harus siap dengan buku bacaan. Ketika misalkan kalau bahasa Inggris ya ketika masuk mata kuliah reading misalkan. Ya saya itu harus sudah siap dengan referensi pendukung. Sehingga ketika ada dosen kasih buku dan referensi, saya juga siap dengan referensiku gitu loh. Jadi tidak memakan mentah-mentah referensi dari dosen. Betul. Nah itu yang tidak dilakukan oleh teman-teman mahasiswa. Dan kayak ya saya di tahun itu sudah bergelut dengan warnet, saya tahu banyak informasi, saya membaca. Kayaknya ada hal yang kurang nih gitu. Nah di tahun itu juga kayak saya banyak dapat referensi gitu. Ada pergolakan batin. Nah kakakku kan wartawan nih. Kenal. Nah terinfluence sama dia juga. Senior kan? dia. Jadi kan waktu itu kan kita tuh satu kosan ya. Kita tuh satu kosan. Jadi buku-buku yang berkaitan dengan jurnalistik, buku-buku yang berkaitan agama, sufi dan segala macam itu saya membaca itu, novel-novel yang dulu saya membaca itu, buku-buku yang tabu pun saya baca waktu itu. Nah pergolakan itu yang saya tidak dapat di kampus, yang akhirnya di 2012 itu saya saya ikut namanya Forum Kawasan Timur Indonesia di 2012. Waktu itu di Swissbel masanya Pak Gubernur sekarang. Terus saya bertemu dengan pelaku pembangunan waktu itu. Nah di Indonesia Timur 2013 saya pertama kali ke Jakarta. Dan sebenarnya di tahun-tahun itu kayak zaman-zaman suram lah ya. Dapat pressure dari orang tua juga. Dan begitu. Sebenarnya pressure dari orang tua itu juga pada akhirnya saya mafhum ya dengan kondisi mereka. Karena ya orang tua lahir tahun berapa, kita hidup tahun berapa, ada pemahaman-pemahaman yang kemudian berkembang gitu. Di situ pada akhirnya saya menemukan apa yang saya mau sebenarnya, dan untuk mengubah paradigma masyarakat tentang ya orang yang di DO itu seperti apa sih? Udah bikin lah ya Sekolah Pomore. Tapi awalnya sebenarnya saya tuh mau bikin perpustakaan sebenarnya. Saya bikin perpustakaan, terus ada organisasi yang di Jakarta, saya bawa ke Palu nih. Itu bukan yang di Jalan Pramuka, bukan? Enggak, bukan. Bukan ya? Bukan. Organisasi di Jakarta saya bawa ke Palu.
Terus 2014 itu adalah organisasi baru di Jakarta, terus bawa ke Palu lagi. Jadi kayak apa ya? Saya tuh bawa organisasi dari Jakarta tuh langsung ke Palu kan gitu. Nah, di 2014 itu saya ketemu dengan advisorku yang sekarang. Siapa itu? Dia itu bagaimana ya? Sebut nama gak sih? Saya sebutnya Sebut saja. advisorku itu I know. Yeah. kan, Iya, gitu kan. Nah, itu salah satu advisorku Orang kan. hebat memang. Apa sih namanya? Bang Azwar Hasan ya. Iya. Dia itu foundernya Gerakan Mari Berbagi. Tapi selain dia itu ada advisorku yang lain-lain gitu ya, yang ya janganlah disebutin. Gitu kan. Nah, mereka itulah yang membantu saya untuk mengembangkan ide. Nah, dalam proses membantunya mereka itu juga saya itu sangat hati-hati kan, karena ada value-value yang saya percayai yang tidak bisa mereka langgar gitu. Apa, Mil? Ada juga value-nya mereka yang tidak bisa saya langgar gitu. Misalkan kalau Sekolah Pomore kan udah jelas nih ya, kita tidak menerima kayak bantuan dari perusahaan yang tiba-tiba merusak lingkungan yang kayak gitu-gitu. Rokok kita nggak bisa. tidak Rokok tetap misalkan tidak ya. itu kita nggak bisa. Itu kita strict dengan itu, dan Iya. kami sangat-sangat strict dengan nilai itu gitu. Dan kita tuh saling memahami karakter masing-masing. Oke, sampai sekarang kita tuh komunikasinya sangat terbangun dengan baik. Sampai sekarang gitu. Mil, tapi kalau saya bilang Sekolah Pomore itu adalah dendammu gitu. Kan banyak cerita pengalaman Ya. tadi. Memang dendam itu ya. Sebenarnya dendam ke arah yang positif Iya, sih. iya. Dendam ke arah yang positif yang pada akhirnya saya membuat sesuatu hal yang kayak dendamku tuh terbayarkan gitu. Kayak saya tuh bisa mengubah paradigmanya masyarakat tentang apa yang mereka pikirkan terhadap saya. Ya, taruhlah sekarang itu I don't have anything, misalkan kayak mobil, kayak rumah. Iya. Serius, kayak rumah ya, kayak mobil. Ya sekarang kan di zaman ini kan ukuran kesuksesan itu kan kau punya handphone apa, kau punya mobil apa, pakaian kau tuh pakai branding apa, meskipun pakaian dipakai itu ya kadang-kadang bahkan sampai ukuran sukses itu kau lulusan apa gitu. Lulusan apa gitu, tapi ijazahmu sebenarnya apa gitu. ya, seiring dengan perkembangan zaman itu sudah berubah gitu. Ya, betul, Karena betul, pada akhirnya bahwa seiring dengan perkembangan zaman dan pergaulan juga meningkat ya. Ya pada akhirnya saya tuh melihat orang tuh semua sama sih, nggak ada yang berubah, mau kau pejabat, mau kau profesor, dosen, udah sama aja, karena belum tentu mereka itu lebih pintar dari saya gitu. Belum tentu juga mereka tuh lebih pintar dari mahasiswanya. Kalau mahasiswanya membaca 7 buku setiap hari dan dia ulas, hati-hati aja tuh dengan akademisi kalau dia nggak ngerti. Oke, Mil, kalau itu adalah sebuah dendam misalnya, apa membahasakannya, standar kah atau nilai fundamental mungkin ya, fundamental pendidikan yang karena dendam Yaumil tidak dapatkan itu di saat-saat Yaumil di kampus atau di sekolah misalnya. Nah, lalu muncul Sekolah Pomore, apa yang Yaumil terapkan? Yang pada akhirnya Sekolah Pomore itu muncul sebenarnya menurut perspektif yang saya dapatkan adalah pendidikan itu sesuatu yang memberdayakan dan bisa membuat orang menjadi mandiri. Dari itu aja itu sudah bisa kita panjang gitu penjabarannya. Bagaimana bisa membuat orang berdaya dan mandiri di tengah keterbatasan kita dalam mengeksplor hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan. Misalkan nih, kalau kita ngobrol pendidikan, saya tuh selalu bilang gitu, siswa itu bisa menjadi subjek dan bisa menjadi objek. Ya. Subjeknya dia itu bisa menentukan apa yang dia pelajari, apa yang dia mau dan apa yang dia tidak mau. Kalau menjadi objeknya adalah siswa dalam kaitannya dengan etika, siswa harus mendengarkan apa yang dikatakan oleh gurunya dalam kaitannya dengan adab dan etika. Tapi persoalan pengetahuan dan pengalaman belum tentu. Makanya pada akhirnya bahwa hal itu yang menurutku agak melenceng gitu. Yang pada akhirnya bahwa saya membuat
menetapkan hal itu menjadi hal yang fundamental yang pada akhirnya itu saya terapkan di sekolah Pomore. Kita bisa bayangkan dengan metode ceramah yang dulu dibawa untuk pendekatan anak-anak zaman sekarang itu kan tidak relevan. Itu sangat-sangat tidak relevan. Makanya pada akhirnya terjadi gap communication antara guru yang dulu dengan siswa yang sekarang gitu loh. Jadi semakin kesini bahwa pendidikan itu menurutku dengan perubahan kurikulum yang sekarang ya dari kurikulum KTSP menjadi kurikulum Merdeka Belajar itu mendekati pola belajar yang dulu dilakukan oleh Ki Hajar Dewantoro di Taman Siswa. Tapi ngobrol tuh akhirnya sebut Ki Hajar Dewantoro. Komio apa namanya ya? Sepakat dengan saya tidak, Ki Hajar Dewantoro itu tinggal quotes-nya yang tersisa. Iya benar. Tapi semangatnya hilang gitu ya. Misalkan Hari Pendidikan ya kita perayaan ala-ala oh my god, tapi ketanya gitu ya, apa perspektif dari Ki Hajar Dewantoro? Ya mungkin banyak orang yang tahu secara teoritis, tapi implementasinya belum tentu kan. Nah itu yang mencoba kami bawa di sekolah Pomore. Makanya proses belajarnya pun 80% kontekstual gitu. Dan perubahan kurikulum itu sebenarnya kalau saya zaman SD itu kurikulum 94 ya. Ini Ibu Budi, ini kayak gitu-gitu. Nah terus pada saat SMA juga itu ada perubahan kurikulum kecakapan hidup, kurikulum life skill. Nah, terus berubah lagi kurikulum KTSP, benar ya. Terus sekarang tuh berubah lagi menjadi kurikulum Merdeka Belajar. Padahal sebenarnya ketika kita tinjau dulu itu sebenarnya nilai-nilai itu sudah sebenarnya yang dibawa oleh Ki Hajar Dewantoro. Guru itu harus digugu, ya guru harus bisa memberikan contoh gitu loh. Nah terus juga ternyata apa yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantoro juga dipakai di Finland gitu. Finland ya? Ya. Justru mereka pakai itu. Justru mereka yang pakai itu sebenarnya. Mohon dikoreksi kalau saya salah ya. Justru malah teman-teman di Finlandia malah memakai itu gitu. Pola-pola belajar itu yang mereka pakai. Okay. Tapi dengan menteri sekarang, kalau saya lihat nih, kurikulum kita itu akan kayak kembali ke asal gitu. Apalagi sekarang dengan kurikulum Merdeka itu menekankan bahwa siswa itu adalah pusat dari proses belajar. Jadi gurunya hanya menjadi fasilitator, mencari referensi dan segala macam. Itu sih. Minum dulu Mel. Asik. Memang apa ya? Ya itu tadi yang saya katakan di awal tadi, memang kadang-kadang pendidikan itu dengan polanya kita yang sekarang itu memang ya apa ya? Kalau saya harus paling tidak ada hal-hal yang harus bertanyakan gitu ya. Kalau saya menempatkan diri sebagai orang tua, bahkan kadang-kadang saya pikir gini Mil, saya benar apa salah gitu ya? Saya mungkin sama dengan kebanyakan orang tua gitu, menyerahkan full gitu anak ke sekolah. Saya menjadi orang tua yang pasrah gitu ya. Tinggal sekolah saja yang atur gitu. Sebenarnya juga paradigma dan perspektif orang tua kita tentang pendidikan itu juga mungkin sudah saatnya bergeser gitu. Karena kan di pendidikan itu di sekolahnya berapa jam gitu. Ya. Tapi di rumah itu basicnya adalah di rumah. Di rumah itu adalah pendidikan yang fundamental yang dan harus. Dan itu realita. Itu realita yang terjadi. Makanya tadi di awal saya bilang bahwa perspektif orang tua sudah seharusnya berubah ya di tengah perkembangan zaman sekarang. Banyak sekali artikel yang bisa dibaca di Google ya. Harapannya orang tua ya, para pendengar cuma podcast ini kan orang tua yang smart semua gitu. Harapannya mereka bisa dapat insight. Orang tua menyerahkan anaknya di sekolah. Itu pemahaman yang keliru. Karena sebenarnya pendidikan yang utama itu adalah pendidikan di ruang keluarga. Di sekolah cuma ya 4-5 jam. Ya. Gitu. Ya di rumah yang menjadi fundamentalnya memberikan pemahaman adab kepada anak-anak, memberikan review. Simpel aja sih sebenarnya, minimal orang tua nanya, "Nak, tadi di sekolah tuh belajar apa sih? Gimana belajarnya?" gitu. Dapat teman berapa? Teman barunya siapa aja gitu. Karena jangan sampai anak Anda mencari lawan bicara di luar. Betul. Kan karena tidak ada komunikasi yang dibangun antara orang tua dan anak gitu loh. Nah kan orang tua, sekolah dan lingkungan. Apa-apa yang didapat oleh anak-anak dari lingkungan itu akan berdampak pada pola komunikasi mereka di sekolah.
Betul. Penggabungan komunikasi orang tua di sekolah dan di rumah akan diaplikasikan di lingkungan. Dan itu kalau basically pendidikan orang tuanya sangat kuat, ditunjang juga dengan sekolah yang bagus, ya akan bagus. Oke. Sepakat sih. Tapi sekolah pemari sekarang ada di mana saja? Sekolah Pemuda itu ada di Donggala, ada di Palu, dan ada di Sigi. Nah, di Palu itu tahun ajaran baru ini kita akan menerima siswa baru ya. Mungkin teman-teman juga sudah penasaran karena itu selalu saya ungkapkan. Waktu pandemi ditanya, kapan penerimaan siswa baru? Tahun depan deh. Tiba-tiba berlanjut lagi pandemi. Nah, tahun ini insya Allah akan pandemi kita. Memang brengsek memang. Iya, penerimaan Tapi siswa baru. ya. Mil, apa ya? Kalau tadi Yomil bilang ada pendaftaran baru gitu, artinya berkembang dong dari awal sampai sekarang gitu. Nah, ini kan Yomil bawa bukan semangat baru sih, semangat itu banyak gitu, tapi ide-ide baru gitu ya. Karena ide baru, Yomil bawa konsep pendidikan yang baru. Pendidikan kita kan kalau orang awam melihatnya sudah matang gitu ya, sudah bagus itu. Yomil datang seakan-akan mempertanyakan, pendidikan kita ada yang harus diperbaiki nih, walaupun tidak semua salah gitu. Di lingkungan itu gimana? Maksudnya saya membayangkan ada tanggapan-tanggapan, sekolah apa juga itu, sekolah cuma di Kuala misalnya, cuma jalan-jalan di sawah, ada yang seperti itu deh. Tangkapannya sih menurutku menjadi wajar ya, menjadi hal yang wajar ketika ada teman-teman atau masyarakat memberikan tanggapan seperti itu, karena memang budaya yang dibangun oleh pendidikan kita itu kan pendidikan tekstual nih, baca catatan buku sampai habis kan. Nah, kami tujuannya memang untuk memberikan perspektif dan pengalaman baru kepada orang tua, kepada anak, dan kepada lingkungan di mana kita berada. Makanya ya belajarnya tekstual, kadang-kadang kita ke pantai, kadang-kadang kita ke sawah, kadang-kadang kita ke sungai, karena memang konsep belajar itu bukan untuk jadi pintar sebenarnya. Tapi bagaimana anak-anak itu dapat pengalaman. Dia punya cerita baru gitu. Apalagi kan sekarang itu waktu sangat singkat dan masa kecilnya anak-anak itu singkat sekali gitu. Sayang kalau masa kecilnya mereka yang serba imajinatif itu tidak ditempah di tempat yang benar gitu. Jadi kami memberikan pengalaman belajar bahasa Inggris, belajar YouTube, belajar berenang, belajar menulis, bikin pentas seni, belajar memasak, belajar berkebun, main-main di sawah. Itu kan sebenarnya proses belajar. Di sawah, di pantai, di Kuala itu. Iya. Apa ya? Saya membayangkan mereka gimana ya? Jadi kan motorik kasar dan motorik halus mereka itu juga main. Pola-pola komunikasi mereka itu berjalan. Ada dinamika yang terjadi. Mereka seakan-akan riset ala-ala mereka gitu. Benar, bikin riset. Pasti seru. Saya bayangkan pasti seru sekali. Itu yang kita lakukan gitu. Nah, kalau sekarang di Palu pun ada beberapa anak-anak memang yang sudah kita bina, jadi dia tuh kayak siswa percontohan gitu. Kita bina tuh selama 2 tahun, 2020 kemarin sampai sekarang. Itu kita bina dan akhirnya bahwa ada anak-anak kita itu yang sudah bisa bermain film. Oh iya? Iya, yang sudah bisa bermain Pantai Barat pun, di Donggala pun juga seperti itu. Ada anak kita yang bisa bermain film. Terus ada anak kita tuh yang sudah berani ngobrol di radio. Kemarin baru talk show ya di radio RRI. Nah, pengalaman itu tentunya tidak didapatkan oleh anak-anak di sekolah formal. Nah, kita ngobrol pendidikan itu kan harus relevan di setiap zaman kan. Ya tidak mungkin kita mengajarkan hal yang tidak relevan ke anak-anak. Nah, anak-anak itu belajar supaya dia pintar, dia bisa mandiri dan berdaya. Dan peka, Mil. Dan itu penting. Dengan kondisi sekitar ya. Bisa mandiri dan berdaya. Nah, bagaimana mau mengharapkan anak-anak mandiri dan berdaya sedangkan mereka tidak dikasih terjun langsung nih. Tidak diajar untuk melihat lingkunganmu begini, lingkunganmu begini. Lingkunganmu gini, lingkunganmu begitu. Ada berbagai macam tipikal orang yang nantinya akan kau dapatkan di luar sana. Ketika kau bertemu dengan mereka itu kau udah siap. Iya, betul. Itu untuk menghadapi itu.
ketika perkembangan teknologi misalkan semua metaverse nantinya ya anak-anak udah siap perspektif digital tekniknya Itu gimana penting. itu udah diajarkan ke Penting, mereka penting. itu yang kami usung. Oke, Psikolog ya. murid. Itu tadi bicara murid ya, Mil. Ya. Sekarang Yomil mengajar sendiri berarti atau ada Saya dibantu? mengajar juga terus saya juga mengawasi teman-teman yang mengajar gitu ya artinya saya bisa rangkap mengerjakan apa yang harus saya kerjakan gitu. Pakai seleksi kah menjadi Enggak, Komiu panggil mereka apa? Guru atau apa? guru. Guru ya. Panggilannya sebenarnya kalau di luar saya sebut mereka guru. Tapi ketika di sekolah panggilannya kakak aja. Karena ada komunikasi yang intim yang harus dibangun Iya. antara guru dan muridnya. Jadi perannya sebenarnya kalau saya bayangkan bukan ke guru tapi ke fasilitator mungkin Iya. menggali Mereka pengalaman dan anak-anak itu. tidak ada seleksi sih siapapun bisa datang mengajar. Yang penting dia tuh punya skillnya apa. Dan punya perspektif yang sama nih. Dan punya Paling penting perspektif itu. yang sama. Iya. Dan punya perspektif yang sama gitu. Jangan apa ya, tiba-tiba dia bawa buku disuruh anak-anak suruh menghafal Enggak, lah. enggak. Ya, Di kita tidak ada sama begitu. saja kalau Di kita begitu tidak ya. ada begitu. Paling di kelas ya paling ya cuma 15 menitan. Setelah itu keluar kemana kayak gitu. Paut saja. Paut. Berarti dari PAUD mereka ke SD. SD ya. Ya mungkin nantinya kita akan kerjasama dengan salah satu sekolah yang baik di sini, yang bisa menampung anak-anak kita. Tapi tidak apa ya? Kayak penurunan kualitas gitu, atau gimana? Ketika anak-anak yang gabung sama Yaumil itu selesai PAUD terus ke SD, pernah ada pengalaman misalnya anak-anak ini sulit beradaptasi kah? Karena kan saya bayangkan perspektifnya beda gitu yang dibangun di Yaumil terus di kalau yang di kita atau bahkan bisa lebih maju dibanding kita lihat yang di Pantai Barat ya, yang Donggala ya. Anak-anak di Donggala itu yang dulu-dulu yang saya ajar itu sekarang itu jadi unggul di sekolahnya. Misalkan bahasa Inggris, matematika, komputer dan jiwa mereka bersosialisasi itu juga terlatih. Iya. Jadi aktif di kelas itu. Nah di mana di Taweli juga seperti itu. Di Taweli di Palu juga seperti itu karena banyak teman-teman yang datang ke Taweli dengan berbagai perspektif dan latar belakang berbeda yang anak-anak juga bisa beradaptasi lebih dekat ya mereka. Kalau mau masuk atau gabung di tempat Yaumil syaratnya apa? Kalau sekarang malah kita itu bulan Juni ya akan dibuka pendaftaran. Ada tes apa segala macam? Enggak sih, enggak ada tes-tesan. Setuju itu. Cuma saya kadang gelisah juga gitu ya, Mil. Komi pasti baca juga itu. Sekolah-sekolah sekarang itu lucu gitu ya. Masuk sekolah harus tes dulu. Misalnya dia harus bisa menulis apa gitu, harus misalnya harus bisa membaca, harus pokoknya ada syarat tertentu. Saya kadang pikirnya lucu. Anak sekolah itu kan kasarnya bodoh gitu. Makanya disekolahkan supaya belum terisi. Jadi harus kita isi. Kok harus pintar dulu? Benar. Lucu tidak itu ya? Saya juga ada ya begitulah pokoknya jelasnya kita tidak punya tes cuma memang ketika masuk itu memang ada komunikasi yang kita bangun intens dengan orang tuanya. Itu terus juga kita akan observasi anaknya juga akan kita observasi. Fungsi dari observasi itu kita bisa memetakan bakatnya anak-anak ini di mana gitu. Setelah punya bakat itu kita tahu akan kita arahkan dia di sini akan kita pertemukan dengan guru yang bisa untuk membimbing dia gitu tapi pelajaran-pelajaran lain juga yang akan dikasih di sekolah Mora dia bisa dapat itu. Terus juga kita ajarkan soft skill. Soft skill juga kita ajarkan misalkan ngantri. Pelajaran antri tuh. Ada nilai. Iya, itu nilainya jelas gitu ya. Itu kita ajarkan. Iya. Ucapan tolong, terima kasih, minta maaf itu kita ajarkan. Nah, gitu. Di sekolah Mora. Itu yang kadang saya rasa masih kurang gitu. Ada proses observasi, komunikasi dengan orang tua. Nah, terus juga nanti kita akan bikin kelas parenting untuk orang tua untuk menyamakan persepsi. Karena kan orang tua yang mungkin akan memasukkan anaknya di sekolah Pemore pun juga kami harus tahu perspektifnya tentang pendidikan seperti apa gitu loh. Betul. Nah, jadi orang tuanya itu juga kita kasih kelas parenting dengan pemateri-pemateri yang kita tuh sudah satu frekuensi dengan pendidikan ini. Gitu. Betul itu. Karena saya bayangkan umur segitu gitu
Ya pasti masih kendali orang tua masih Betul. besar juga Masih gitu besar, ya. Maka benar. orang tua juga harus dibangun perspektifnya gitu ya. Nah, Mil, soal yang menarik soal materi. Tadi Yomil sempat sebutkan ya kita tidak bisa bohong gitu. Sekarang banyak skill-skill baru gitu Betul. ya. Apalagi ada digital apa segala macam. Guru juga pasti menyesuaikan gitu Benar. di tempatmu itu ya. Betul. Kalau materi sih sebenarnya untuk materi dan penyesuaian guru di psikolog Moro itu guru-guru muda ya. Oh iya. Mudah diarahkan ya. Terus juga untuk materi tentunya nanti akan berpatokan dengan kurikulum Merdeka Belajar. Dan sebenarnya di kurikulum Merdeka Belajar itu wah, kita akan lebih leluasa untuk memodifikasi itu gitu. Semangatnya kan merdeka gitu ya. Iya, semangatnya Merdeka Belajar dan ya itu kita akan lebih leluasa memodifikasi itu. Indikator pencapaian belajar juga lebih bisa terukur sih sebenarnya. Kita bisa ukur indikator pencapaian belajarnya. Terus juga referensi kan banyak sekarang ya, referensi banyak. Dan kalau yang di Sekolah Pemore Palu itu yang apa sih namanya, yang kemungkinan akan jadi pembeda dengan sekolah formal ya, salah satu belajarnya kontekstual. Terus juga anak-anak itu akan langsung diperhadapkan dengan realita yang ada di lapangan di kompleks Sekolah Pemore. Misalkan kita mungkin bikin studio anak, kita mungkin bikin channel YouTube-nya untuk mereka berekspresi, itu akan kita buat semua. Terus anak-anak juga mungkin akan bikin film ya, anak-anak juga sudah pernah main film beberapa. Nah itu yang akan kita. Terus ada konsep berkebun juga, konsep berkebun. Kita punya kelas berkebun untuk anak-anak. Lahannya ada gitu ya? Ada. Okay. Ada. Jadi di satu kompleks kawasan Sekolah Pemore Palu itu ada kebun, terus ada perpustakaan anak, ada studio, ada ruang untuk produksi produksi UMKM, itu situ ada semua. Kenapa pada akhirnya kita bikin begitu? Kita tuh mau menciptakan ekosistem sendiri gitu. Betul. Kita mau bangun ini ekosistem belajar. Kalau di Pantai Barat itu sudah terbangun. Makanya ketika ada orang datang ke sana biar tidak ada saya, warga sudah tahu ini kita mau bikin ini kayak gitu. Nah di Palu kita mau bangun itu. Ekosistemnya kita bangun. Terus di Palu mungkin tidak itu dibangun. Oh kan sudah ada di ini ya. Taweli. Sebenarnya sama sih tantangannya dengan di Pantai Barat. Kalau di Donggala kan orang masyarakat itu jarang dapat buku bacaan tentang pendidikan gitu. Kalau di Palu ini masyarakat urban kan ya. Nah 11-12 kalau di Pantai Barat itu kita menghadapi orang yang wawasannya mungkin agak kurang. Kalau di sini kita tuh menghadapi orang yang informasinya tuh banyak sekali gitu. Sampai kadang-kadang dia bingung mau cerna informasi yang mana. Ya betul. Nah kalau orang seperti itu ya kita kasih bukti dan contoh. Mil, soal guru ya. Tadi kan sempat kita bahas soal bagaimana teknologi sekarang gitu ya, yang pasti juga ya ada dampaknya gitu ya. Betul. Harusnya juga peran guru juga berubah, karena kan kalau teknologi berubah semakin pesat gitu ya. Internet sekarang bahkan kita bisa akses dari handphone misalnya. Betul. Anak-anak juga pasti akses juga, informasi juga banyak, termasuk bahan-bahan ajar gitu ya. Lalu guru tempatnya di mana di sekolah? Buku. Kalau dulu kan sumbernya dari buku. Nah kalau sekarang kan itu selain buku kita punya berbagai macam sumber alternatif yang bisa kita jadikan bahan ajar misalkan di internet. Nah harusnya guru itu menjadi relevan dengan keadaan yang sekarang. Artinya adalah guru itu mau tidak mau, suka tidak suka harus belajar sesuatu yang berkaitan dengan dunia digital gitu. Karena kalau tidak belajar maka akan terjadi namanya gap communication antara guru dan siswa. Misalkan di sekolah itu guru memberikan tugas ke siswanya untuk ada tugas tentang hutan misalkan. Terus anak ini tidak ada buku bacaan. Udah, karena memang dia milenial tinggal cari di Google jadi kan. Nah, semudah itu sekarang cari jawaban. Semudah itu sekarang mencari jawaban apa yang kita mau.
Cuma memang kapasitas dan kualitas guru memang harus perlu ditingkatkan gitu, dan butuh kesadaran pribadi untuk mau berubah dan belajar, karena kalau tidak ya pendidikan kita tuh akan tertinggal gitu. Karena jangan sampai bahwa pemerintah sudah bikin program nih ya, kurikulum merdeka, perubahan kurikulum KTSP menjadi kurikulum merdeka. Ya karena guru sebagai garda terdepan yang tidak bisa beradaptasi dengan itu, ya pendidikan kita tuh akan lambat majunya. Itu sih sebenarnya harapanku. Nah, dan sebenarnya dengan perkembangan teknologi sekarang juga, guru itu juga menurutku mudah sekali. Harusnya lebih mudah untuk mendapatkan sumber pembelajaran. Dan harusnya juga lebih mudah berkomunikasi dengan siswa-siswanya gitu kan. Karena sudah ada WhatsApp, saya pikir ya komunikasi tidak menjadi masalah ya antara siswa dan guru. Cuma memang perspektif tentang digital dan pendekatan terhadap siswa, keluarga dan lingkungan itu memang harus dibangun secara kondusif gitu. Ya tadi itu idealnya mungkin guru jadi fasilitator. Iya, guru jadi fasilitator. Manage pengetahuan dan teman sharing sebenarnya harusnya jadi benar. Bukan hanya mendikte suruh anak menghafal. Iya, makanya tadi dari awal kan saya bilang siswa itu bisa sebagai objek dan subjek. Betul. Nah, dia berhak untuk menentukan saya mau belajar ini, saya tidak mau belajar ini. Nah, terus yang berkaitan dengan objek itu yang berkaitan dengan objek adalah berkaitan dengan adab. Nah, terus juga ya undang-undang hak anak kan salah satunya adalah tentang partisipasi anak. Jadi tidak melawan hukum, dan jalurnya sudah benar ketika kita memberikan partisipasi sebesar-besarnya kepada anak-anak dalam proses pembelajaran. Itu sih betul. Itu tantangan itu, guru harus melek digital, melek teknologi. Sampai misalnya saya pernah punya pengalaman gini, Mil. Anak saya pernah mengadu gitu, tiba-tiba pulang sekolah ke rumah, dia bilang, "Pak, saya dimarahin guru gitu." Guru bilang, "Ajeng, kok tidak boleh nonton HP lagi gitu ya, main HP gitu, pegang HP apa segala macam, nanti lambat." Nah, akhirnya saya ketawa, saya bilang, nanti besok kalau bisa kasih tahu gurumu Ajeng, bilang ya Ajeng pakai HP nonton YouTube gitu. Benar. Nonton yang ada pengetahuannya, ada nilainya gitu. Ya akhirnya saya berpikir masih ada guru begitu kali ya. Banyak sih. Masih ada guru begitu, dan banyak. Menurut saya agak menggelisahkan juga, karena kan dia tidak punya pemahaman bahwa ngapain mau salahkan teknologi jalan terus gitu. Teknologi akan jalan terus, kita yang harus adaptif. Dan mungkin juga pola-pola pendekatan guru terhadap anak-anak yang melek digital itu juga memang harus diperbaiki. Ya yang pertama diperbaiki adalah perspektif digitalnya gitu, dan caranya misalkan guru menegur, misalkan Ajeng tadi, mungkin guru itu tidak menegur dari perspektif lambatnya, tapi menurutku ya guru itu menegur mungkin dari perspektif kesehatannya dan kecanduan akan handphone juga. Karena kan sebenarnya digital itu ya selain dia sebagai sumber informasi, dia juga bisa menyebabkan kita kecanduan sebenarnya. Dia bisa juga menyebabkan kita kecanduan, semakin banyak waktu yang kita pakai untuk di layar handphone juga tidak bagus untuk kesehatan, misalkan untuk radiasi mata, dan dampak lain juga menyebabkan kita tuh fokusnya kita tuh terdistrak oleh gambaran oleh apa-apa yang disuguhkan oleh yang ada di layar HP kita. Saya membaca buku Digital Minimalism, ya dikatakan di dalam buku itu seperti itu gitu. Dan yang disajikan di dunia digital itu kan kayak infinity ya, sesuatu yang tidak terbatas. Nah, perlu memang di kita sebagai orang tua ya memanage anak kita untuk menggunakan HP. Lagi-lagi kan orang tua gitu. Lagi-lagi orang tua, seperti yang kita sudah bahas di awal tadi. Lagi di umur-umur tertentu memang. Betul. Kendali orang tua memang penting. Ya, benar. Oke, Mil. Kayaknya sudah banyak. Bahasannya banyak ya. Sebanyak orang bicara dari sekolah Pomore, dari pengalaman perjalanan Yaumil gitu ya. Betul.
Mil, terakhir mungkin dari pengalaman Yaumil tadi itu, lalu melihat situasi pendidikan kita ya, terutama Palu, apa yang harus berubah, Mil? Mindset dan perspektif tentang pendidikan. Ya. Itu aja sih menurutku. Karena kenapa di Palu ini lebih banyak anak muda. Lebih banyak anak muda, orang-orang produktif, dan kalau di dunia pendidikannya tidak digenjot, secara perspektifnya aduh itu akan lambat gitu. Ya percuma aja kita misal peningkatan pendidikan apa, tapi strateginya gimana gitu. Strategi konkretnya gitu. Nah, pemerintah kan punya anggaran tuh ya. Pemerintah kan punya anggaran tuh, bagaimana memaksimalkan anggaran yang dipunyai dan perangkat yang lengkap itu untuk bisa mengubah perspektif ini. Karena kan ya meskipun misalkan banyak pegiat pendidikan di Palu gitu, ya sesuatu yang sudah dilakukan secara tersistem dan membudaya dan sudah menjadi budaya, ya pendekatan juga harus seperti itu, harus dari segi kebijakan, dari skala Penting, anggaran penting. itu menurutku yang perlu dilakukan oleh pemerintah sekarang. Apalagi kan di kalau di Sulawesi Tengah ya itu kan 13 kabupaten satu kota, 12 kabupaten satu kota. Nah, itu PR besar sebenarnya, apalagi kan kalau gubernur kan salah satu strateginya itu, salah satu kemarin janji kampanye itu meningkatkan IPM, Indeks Pembangunan Manusia. itu seperti apa strateginya? Ya. Itu yang perlu dilakukan secara tersistematis dan sampai ke bawah-bawah itu yang Dan harus dilakukan. menurutku juga sekarang kita tidak punya alasan untuk bilang bahwa tidak bisa kolaborasi gitu ya. Karena Dunia semakin percaya kan semakin berkembang. Internet itu Iya, internet paling berkembang berdampak dan gitu. kita bisa mengakses, kita bisa dapat materi dari mana gitu, dan kita juga bisa mengakses narasumber dari mana. Oke. Tergantung kitanya yang membuka peluang itu atau tidak. Oke. Itu sih. Ada lagi, Mel? Yang Itu aja bilang? sih. Itu saja sih. Karena banyak quotes menarik tadi dari serius. Itu. Saya sering ngobrol soal pendidikan tapi sepertinya belum pernah ada yang menyentuh ya tadi itu soal fundamental gitu, membangun pendidikan, dan mungkin kalau bahasa Namangonya memanusiakan manusia dengan pendidikan. Freire. Astaga. Wow. Oke, Mil. Iya. Terima kasih sudah mengundang saya dulu. di Cuma Podcast ini. Nanti kalau diundang lagi boleh ya? Boleh. Kita cari tema yang boleh. Disuruh subscribe dong. Rugi loh kalau kalian nggak nonton. Ya betul. Didukung ya karya-karya anak Palu. Siap. Apalagi kalau bukan kita ya. Betul. Saling mendukung ini. Ya itu tadi kan. Iya. Kita tidak punya alasan untuk tidak berkarya. Sekarang kita punya YouTube, punya internet. Iya, benar. Kita mau bersuara apa juga bisa. Mantap.